kembali lagi dengan Elmi di Tips Mania Channel. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, tidak ada salahnya saya sarankan teman-teman untuk melihat video-video saya sebelumnya, karena khusus di channel Tips Mania ini kita akan membahas beberapa shortcut yang akan mempermudah kita dalam bekerja pada lembar kerja Microsoft Word, dan itu juga akan berlaku nanti pada lembar kerja Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel ya teman-teman. Dan kali ini kita akan bahas beberapa tombol yang mirip sama pada lembar Microsoft Word tapi fungsinya berbeda. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tombol-tombol yang akan mempermudah kita dalam bekerja pada lembar kerja Microsoft Word teman-teman ya. Jadi tombol-tombol itu adalah pertama Ctrl plus Enter, kemudian tombol Enter, kemudian yang ketiga tombol Backspace, dan yang terakhir adalah Delete. Jadi kenapa saya bahas tombol ini? Karena memiliki perbedaan tersendiri ya teman-teman. Misal seperti Backspace dan Delete. Backspace ini sudah lumrah di hadapan teman-teman, tapi bagaimana dengan Delete? Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama tombol Ctrl Enter. Tombol Ctrl Enter ini adalah tombol yang akan mengarahkan kita pada lembaran baru. Misalkan pada pembuatan makalah atau karya ilmiah, untuk submenu baru itu misalkan bab 1, bab 2 itu akan diarahkan ke lembaran baru jika kita menggunakan Ctrl Enter. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi 2 lembar ya. Terus bedanya dengan Enter seperti apa? Sebenarnya Ctrl Enter dan tombol Enter ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi jika teman-teman baru melihat video ini, tidak ada salahnya teman-teman buka juga video sebelumnya, karena di sana juga banyak tombol shortcut yang akan mempermudah kita dalam bekerja pada lembar kerja Microsoft Word. Jadi bedanya dengan Enter seperti ini ya teman-teman. Jadi jika kita menggunakan tombol Enter, yang pertama itu akan sangat lambat kita dalam bekerja seperti ini. Ini saja sudah berapa kali saya tekan ini sehingga kita masuk pada lembaran baru seperti ini. Oke teman-teman ya. Jadi yang pertama memperlambat. Kemudian yang kedua, kekurangannya juga di sini. Misalkan di sini kita hapus, lembar sebelumnya ada yang kita hapus karena diedit misalkan. Kita hapus seperti ini. Jadi tombol yang sudah kita file yang sudah kita enter tadi pada lembaran baru yang kita sudah tentukan akan naik lagi pada menuju ke lembar sebelumnya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kita harus enter lagi. Dan yang ketiga kita harus edit lagi supaya masuk ke lembaran baru lagi. Jadi pekerjaan kita akan sangat lambat ya teman-teman ya. Kita diharuskan untuk fokus untuk ngedit lagi. Jika lembar sebelumnya kita edit lagi, maka lembar berikutnya juga kita akan edit lagi, seperti itu teman-teman ya. Jadi jika kita menggunakan Ctrl Enter seperti ini, pada lembar sebelumnya kita mau edit, kita mau tambah seperti ini misalkan, atau kita mau kurangi seperti ini juga tidak akan bermasalah pada lembar kerja berikutnya. Jadi lembar kerja sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan lembar kerja berikutnya. Seperti itulah tombol Ctrl plus Enter itu ya teman-teman. Jadi paham ya teman-teman bedanya Ctrl plus Enter dengan tombol Enter itu sendiri. Kemudian selanjutnya teman-teman Backspace. Kalau Backspace itu teman-teman mungkin sudah lumrah, sudah
tahulah backspace itu fungsinya adalah untuk menghapus seperti ini ya teman-teman, atau misalkan seperti ini. Oke, itu sudah lumrah di hadapan teman-teman. Tapi bagaimana dengan tombol delete? Apakah nanti file kita akan terhapus semua dengan tombol delete? Tidak ya teman-teman. Jadi tombol delete itu adalah menghapus data setelahnya. Misalkan salahnya di sini, misalkan seperti ini ya teman-teman. Misalkan salahnya seperti ini, misalkan kita arahkan kursor pada kata sebelum yang salah itu. Jadi kita tekan tombol delete seperti ini. Jadi tombol delete itu fungsinya adalah untuk menghapus kata atau kalimat setelahnya. Kalau backspace sebelumnya, sedangkan delete setelahnya. Saya ulangi ya teman-teman ya. Saya perbesar sedikit. Misalkan salahnya seperti ini. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kursornya kelihatan seperti ini. Kursornya ada di sini teman-teman. Jika kita tekan tombol delete, maka dia akan terhapus kata atau kalimat sebelah kanan seperti ini ya teman-teman. Jadi jika kita tekan backspace, maka kata atau kalimat yang terhapus adalah yang sebelah kiri seperti ini. Oke teman-teman, paham ya? Jadi seperti itu fungsi dari tombol backspace dan delete. Jadi itu akan mempermudah teman-teman. Misalkan datanya sudah jadi, tapi ada yang mau diedit di bagian sebelah kanan, tinggal menggunakan tombol delete untuk menghapusnya. Oke teman-teman, itu saja. Paham ya? Semoga teman-teman paham dan bisa diaplikasikan dalam bekerja atau membuat tulisan dan lain sebagainya. Oke, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sampai ketemu di tips mania berikutnya.